Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Jangan hanya mengejar harta duniawi, kejarlah harta rohani yang jauh lebih berharga. Ayat firman Tuhan terambil dalam Amsal 2 ayat 4-5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudaraku yang saya kasihi, manusia menyibukkan dirinya dengan berbagai macam pekerjaan yang bisa mereka kerjakan demi mencapai tujuan atau mimpi mereka masing-masing. Ada yang ingin meraih kesuksesan, kekayaan, status, karir, kenyamanan, taraf hidup yang lebih baik, dan masih banyak lagi cita-cita yang ingin diraih. Hasil yang akan diperoleh sangat ditentukan oleh usaha dan kerja keras yang dilakukan. Semakin giat dan tekun melakukan suatu pekerjaan atau usaha, maka semakin dekat kesuksesan atau cita-cita yang diimpikan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang bagi setiap umat-Nya yang benar-benar tekun melakukan pekerjaan mereka. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah hal rohani. Kegiatan jasmani dan rohani harus kita kerjakan secara seimbang. Ketika kita cenderung lebih berat ke salah satunya, maka keseimbangan hidup kita akan mulai terganggu. Semangat untuk mencari harta kekayaan maupun kesuksesan di dunia ini juga harus kita gunakan untuk mencari harta terpendam yang jauh lebih berharga nilainya dibandingkan dengan harta duniawi. Kalau kita bisa sukses mendapatkan harta yang tersedia di dunia ini, maka sudah seharusnya lah kita juga sukses di dalam mencari harta rohani yang sangat berharga. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang saya kasihi, harta rohani ini adalah pengertian tentang takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan untuk mengenal Allah lebih intim lagi, termasuk di dalamnya sukacita, kelepasan, kemenangan, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, dan kasih yang berlimpah-limpah. Dan ketika kita memilikinya,
maka kita mempunyai pegangan hidup yang kuat yang akan menuntun kita menjalani setiap langkah kehidupan kita hari demi hari, meraih kemenangan di dalam setiap langkah hidup kita. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan harta rohani yang terpendam, yang sangat berharga ini? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah cari setiap hari. Ketika kita bekerja untuk mencari uang, kita dapat bekerja setiap hari. Ada yang bekerja 5 hari dalam 1 minggu, ada yang 6 hari dalam 1 minggu, bahkan ada yang bekerja 7 hari dalam 1 minggu. 1 hari saja kita tidak bekerja, maka itu akan mengurangi pendapatan atau gaji yang akan kita peroleh pada akhirnya. Demikianlah juga halnya dengan kegiatan rohani. Mencari Tuhan harus kita lakukan setiap hari. Ketika kita melewatkan 1 hari saja, maka kita akan kehilangan momen yang sangat berharga yang akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Keintiman dengan Tuhan harus dibangun secara kontinu atau secara terus-menerus. Hari-hari yang kita lewati dengan membangun persekutuan dengan Tuhan akan membuat kehidupan rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan semakin kuat di dalam menghadapi berbagai macam masalah dan pencobaan. Setiap hari sangat berharga, dan hari demi hari yang kita lalui dengan mencari Tuhan akan memberikan harta rohani yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Harta rohani ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta jasmani yang kita cari dalam kehidupan dunia ini. Kemudian, hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk mendapatkan harta rohani ini adalah disiplin. Kedisiplinan sangat mutlak dibutuhkan bagi kesuksesan pekerjaan, karir, usaha atau bisnis, maupun bagi segala kegiatan yang kita lakukan. Orang-orang yang tidak disiplin atau lalai dalam melakukan pekerjaannya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini berlaku juga ketika kita mencari Tuhan dan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Orang-orang yang disiplin dalam mencari Tuhan akan mendapatkan berkat yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang lalai melakukannya. Bangunlah kedisiplinan dalam mencari wajah Tuhan. Tetapkan suatu waktu dalam 1 hari di mana kita bisa mencari wajah Tuhan tanpa terganggu kegiatan lain. Setia pada waktu yang telah kita tetapkan tersebut dan jalankan dengan penuh kedisiplinan. Waktu yang paling ideal adalah di pagi hari, di mana pikiran kita belum dipenuhi oleh berbagai macam kesibukan dan masalah. Tetapi semua kembali lagi bagi kita sendiri yang menjalaninya. Kemudian hal yang ketiga, untuk mendapatkan harta rohani adalah tekun. Semangat yang berapi-api sangat bagus dalam suatu pekerjaan. Tetapi jika semangat itu hanya dilakukan pada awalnya saja,
maka hal itu akan menjadi sia-sia. Ketekunan jauh lebih penting untuk mencapai suatu kesuksesan. Harta kekayaan dan kesuksesan tidak akan dapat diperoleh dalam hanya waktu singkat. Semuanya butuh waktu dan perjuangan. Inilah alasannya mengapa ketekunan itu sangat dibutuhkan. Rasa kejenuhan harus dapat dikalahkan dengan keyakinan bahwa jika kita senantiasa tekun bekerja, maka kita akan memperoleh apa yang kita cita-citakan. Harta rohani yang terpendam juga harus dicari dengan ketekunan. Ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Mereka berpikir dengan melayani pekerjaan Tuhan akan segera mengubah hidup mereka. Atau ada juga yang berpikir bahwa ketika mulai rajin membaca firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan segera mengalir. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang instan. Tuhan akan memproses setiap hidup kita sehingga hidup kita menjadi sempurna adanya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling indah bagi kita. Ketekunan merupakan suatu proses yang sangat panjang. Ketekunan berarti bahwa kita akan terus bertahan dan setia melakukan sesuatu ketika keadaan tidak berubah menjadi yang kita harapkan. Bahkan ketika keadaan berubah menjadi semakin buruk dan pekerjaan menjadi semakin berat, kita tetap melakukan pekerjaan tersebut. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Jadi saudaraku yang saya kasihi, mencari harta rohani yang terpendam bukanlah suatu hal yang rumit dan jauh dari kemampuan kita. Dan harta yang terpendam tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi hamba Tuhan tertentu, pendeta tertentu, atau pelayan Tuhan tertentu saja. Tuhan kita menyediakan bagi setiap umat percaya dari berbagai macam latar belakang, status sosial, pekerjaan, dan lain-lain. Tidak ada batasan bagi siapapun yang mau datang kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Semua orang mendapatkan hak yang sama untuk datang kepadanya dan memperoleh berkat rohani yang berharga yang sudah tersedia. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau mencari harta rohani, harta yang paling berharga. Ajar kami Tuhan agar kami senantiasa bukan hanya mengejar harta duniawi, melainkan kami juga boleh mengejar harta rohani yang jauh lebih berharga dari apapun. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.